Shalom, perkenalkan nama saya Esra Elias Sembiring. Saya berkuliah di STT Abdi Sabda Medan. Saya jurusan teologi ya. Saya di kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan apa pemahaman tentang teknologi dan media pembelajaran yang ada di gereja. Dan setelah itu, apa yang menjadi prinsip dalam melakukannya agar gereja boleh berkembang, bertumbuh, menjadi komunitas iman yang mampu bersaksi, bersekutu, dan juga melayani di segala kondisi. Sebelum kita memasuki apa itu teknologi dan media pembelajaran yang ada di gereja, kita harus mengetahui apa itu sebenarnya media dan teknologi. Jadi sebelum kita masuk ke situ, saya akan mengatakan bahwa teknologi merupakan ilmu untuk menjadikan orang terampil dalam menciptakan sebuah alat guna membantu menyelesaikan pekerjaan manusia. Sedangkan untuk media adalah suatu perantara atau pengantar dalam menyampaikan pengajaran. Dalam menyampaikan apapun kepada seseorang, baik jauh maupun dekat, harus menggunakan media. Sebab media merupakan alat saluran komunikasi untuk mempengaruhi, merangsang pikiran, perasaan, minat dalam sebuah pendidikan dan sosial. Setelah kita mengetahui apa itu media, apa itu teknologi, kita akan membahas apa itu teknologi dan media pembelajaran yang ada di gereja. Untuk itu, perlu kita ketahui kalau berbicara mengenai teknologi dan media pembelajaran di gereja, kita bukan berbicara mengenai teknologi seperti YouTube, Facebook, Twitter, apapun itu, dan lain-lain. Itu hanya sebagian kecil di dalam sebuah teknologi dan media pembelajaran yang berhubungan dengan gereja. Menurut saya, teknologi dan media pembelajaran itu adalah bagaimana suatu gereja bisa memanfaatkan dengan baik teknologi dan media tersebut guna menjadikan gereja tersebut menjadi suatu komunitas iman gereja yang bisa bersaksi, bersekutu, dan melayani. Oleh karena itu, perlu adanya prinsip atau sistem yang mendukung untuk membuat gereja berkembang, yaitu adanya suatu sistem yang mendukung di gereja tersebut. Sistem apa aja itu? Sistem apa aja itu? Yaitu sebagai berikut. Di sini saya buat ada 5 sistem. Yang pertama adalah memiliki kemampuan manajerial yang baik. Ini sangat penting bagi orang-orang yang memimpin di gereja tersebut. Kemajuan sebuah gereja tidak akan terlepas dari usaha pemimpinnya untuk memajukan sebuah gereja tersebut. Apabila tidak ada usaha dari pemimpin gereja tersebut, pasti gereja tersebut akan mengalami namanya kemunduran, kemerosotan, baik itu dalam kualitas iman, dari segi ekonominya, pasti akan mengalami kemunduran. Misalnya untuk sebuah pemimpin di gereja seperti pendeta, sintua, pertua, diaken, guru jemaat, pengurus kategorial yang akan memimpin sebuah gereja dan organisasi wajib memiliki kemampuan memanage atau memanajerial untuk memajukan sebuah gereja tersebut. Khususnya pendeta. Karena biasanya yang untuk memimpin sebuah gereja pasti pendeta kan? Dikatakan kalau pendeta ini memiliki utang, maksud utang di sini adalah seorang pendeta bisa memberikan yang terbaik dari dirinya untuk jemaatnya. Inilah sebagai utang dari pendeta tersebut. Kemampuan manajerial yang diharapkan di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah berani berbicara, mampu bekerja sama dengan rekan sekerja, memiliki sikap keteladanan. Yang keempat, mampu berbicara dan melaksanakan apa yang dibicarakan. Yang kelima, mengarahkan, memimpin, dan mengevaluasi setiap sistem yang sudah dijalankan. Apakah bisa berjalan dengan baik, apakah ada kendala-kendala. Itu dibicarakan dan diarahkan oleh pemimpin tersebut. Yang selanjutnya, mencari cara untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan agar ada sinkronisasi satu dengan yang lain untuk tumbuh bersama. Yang kedua, mempunyai renstra atau rencana strategis. Renstra merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh gereja, yang merupakan dokumen rencana organisasi dalam rangka panjang. Contohnya adalah sebuah kepribadian yang berjangka 5 tahun, pasti mempunyai renstra. Mempunyai renstra menjadi hal atau suatu sistem yang penting dalam kemajuan gereja. Karena dalam renstra tersebut ada target tujuan pelaksanaan yang harus dicapai di gereja tersebut. Jadi ketika target dan tujuan itu tercapai, pasti gereja tersebut akan berkembang. Pasti akan berkembang setiap tahunnya. Setiap tahunnya pasti ada kemajuan-kemajuan yang terjadi di dalam gereja tersebut. Tidak hanya dalam kehidupan organisasi gereja saja kemajuan itu terjadi, tetapi di dalam jemaat kalau misalnya renstra itu dijalankan dengan baik dan benar. Dan dari renstra tersebut
juga ada evaluasi ke depan yang harus kita bisa lihat. Apakah restorasi tersebut bisa berjalan dengan baik? Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi di dalam gereja tersebut? Itu bisa kita lihat dalam restorasi tersebut tadi. Itulah gunanya restorasi bagi satu gereja. Agar bisa mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan yang ada di depannya. Agar bisa mempermudah juga pekerjaan-pekerjaan atau pelayanan-pelayanan gereja tersebut. Yang ketiga, mempunyai administrasi gereja. Di sini saya tekankan bahwa administrasi gereja juga perlu. Ini juga sangat diperlukan dalam memajukan sebuah gereja. Dengan tertatanya semua dokumen penataan dan juga pengembangannya, maka kita bisa mengetahui apa yang perlu dibenahi di dalam jemaat, apa yang perlu dibenahi di dalam gereja tersebut, di dalam pelayanan gereja tersebut. Contohnya seperti jika ada administrasi, tentunya ada statistik dan juga presentasi mengenai kehadiran. Pasti setiap tahunnya mempunyai statistik kehadiran. Apakah dalam bulan ini jemaat meningkat datang ke gereja ataukah menurun? Itu bisa kita lihat dalam administrasi gereja. Kalau misalnya ada peningkat, berarti ada kemajuan di gereja tersebut. Dan apabila terjadinya kemerosotan ataukah kemunduran, jemaat sudah mulai jarang ke gereja, bisa kita lihat dalam administrasi gereja tersebut. Baru kita mencari solusi yang ada di rencana tadi. Apa yang perlu dibenahi di dalam gereja. Karena ini semua berkaitan di dalam gereja untuk mengembangkan gereja tadi tersebut. Tidak lupa juga bahwa administrasi gereja ini bukan hanya sekedar dokumen. Tetapi termasuk juga di dalamnya administrasi pelayanan seperti roster, bahan PA, rapat, dalam kategori maupun sektor, pelatihan pembinaan dan lain sebagainya, di mana ini semua termasuk dalam sistem upaya untuk memajukan sebuah gereja. Yang keempat, mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan. Sistem yang satu ini dibuat untuk mempermudah peraturan, diatur dalam satu kesatuan, memiliki batas yang jelas, dan semua ini diatur dalam sebuah rapat untuk menyelesaikan masalah dan mengatur pekerjaan. Struktur akan mempengaruhi kepengurusan, dan kepengurusan akan mempengaruhi perjalanan organisasi sebuah gereja. Maka untuk memajukan sebuah gereja diperlukan struktur organisasi dan kepengurusan yang kontekstual, mengena ke semua orang, agar pelayanan juga semakin teratur. Pemahaman bahwa adanya peraturan membuat kita merdeka melakukannya. Mengetahui job description ini penting agar tidak ada kesalahpahaman dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan, agar tidak terlalu mendominasi di dalam sebuah organisasi, agar kita tahu apa yang menjadi pekerjaan kita tidak mencampuri pekerjaan orang lain, agar kita bisa menyelesaikan tugas pekerjaan kita. Setelah kita melihat poin-poin di atas, ini semua harus dijalankan sebagai suatu sistem dalam upaya perkembangan sebuah gereja. Kemajuan dan perkembangan sebuah gereja bisa terlaksana dengan baik apabila semua elemen dan fungsi-fungsi yang ada di gereja saling berhubungan dan berinteraksi dengan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari gereja tersebut, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani dengan berlandaskan pada Alkitab dan otoritas Allah sebagai kepala gereja. Terima kasih, itu adalah jawaban dari saya atas pemahaman teknologi dan media yang ada gereja. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan shalom.